nggak semua jurusan mungkin kewirausahaannya dengan SKS yang banyak ya, gitu, dengan SKS yang banyak. Tapi bisa dibilang dari keinginan untuk belajar di sini teman-teman bisa mengembangkan skill wirausahanya, gitu. Intinya apapun kesempatan yang ada di depan, problem apa yang ada di depan, coba action dulu. Karena, nah, di sini nih, kenapa banyak orang itu sebetulnya tidak pernah memulai. Kalau diibaratkan gunung es, ini yang terlihat di permukaan itu hanya ide sebetulnya teman-teman, tapi di bawahnya itu takut gagal, takut ditolak, takut rugi, takut dinilai oleh orang gitu. Ini saya share mungkin sedikit penjelasan, bukan sedikit cerita ya. Dari awal awal mula saya diberi tawaran, saya dipercaya oleh beberapa alumni untuk memimpin perusahaan. Ini dimulai di tahun 2023 bulan Mei. Pertama kali saya memegang PT Cibox Aero Sinergi. Nah, di sini tuh saya ditunjuk oleh alumni untuk melanjutkan. Jadi dibilang saya tuh CEO keempat. Ini tuh rata-rata alumni semua CEO-nya teman-teman. Gitu. Tapi qadarullah nggak ada yang berhasil nih, nggak ada yang bertahan sejauh itu pada saat itu gitu. Saya CEO keempat yang ditunjuk. Sebelumnya ada Kang Gibran itu dari sipil 2017 gitu. Jadi dari sekumpulan alumni kita bikin namanya Ciwaruga Sinergi Indonesia pada saat itu dan saya ditunjuk untuk memimpin salah satu perusahaan. Di dalam grup ini tuh ada 8 perusahaan, teman-teman. Saya ditunjuk pertama kali buat itu. Lanjutkan perjuangan dari Kang Gibran sebelumnya. Nah, di awal penawaran ini, saya disuruh untuk bikin program. Dari perjalanan perusahaan yang sekarang, si Ciworks ini, kira-kira rencana saya apa sih? Di situ saya diberi waktu 3 hari untuk merancang. Tanggal 12 Mei saya merancang, tanggal 15 Mei saya present ke BOD. Ini bukan lagi ke dosen ya teman-teman, tapi board of director. Di sini para pemegang saham, para direksi-direksi semuanya berkumpul. Pada saat itu ada 8 orang alumni gitu yang emang memimpin grup perusahaan pada saat itu gitu. Nah, itu adalah pengalaman pertama saya untuk maju ke dunia bisnis. Alhamdulillah teman-teman, setelah presentasi itu saya demam. Saya demam 3 hari. Saya tidak bisa beraktivitas selama 3 hari karena yang pertama saya takut gagal, saya takut ditolak, saya takut rugi karena pada saat itu saya harus meninggalkan pekerjaan saya di Koachi dengan gaji yang alhamdulillah cukup pada saat itu dan harus merelakan pendapatan saya untuk membangun bisnis ini. Saya cuma dikasih modal awal 1 juta teman-teman, 1 juta untuk bertahan hidup, 1 juta untuk membangun tim, 1 juta untuk R&D produk, 1 juta untuk keliling. Di situ saya harus muter otak, gimana caranya 1 juta ini bisa terus saya putar, bisa terus saya kembangkan gitu. Nah, majulah ke sini teman-teman. Apa sebenarnya yang saya lakukan? Yang saya lihat di sini ada masalah, passion, sama keahlian. Nah, barulah muncul peluang bisnis teman-teman. Di sini saya lihat masalah. Saya mulai dari pendekatan dulu nih. Ada alumni perusahaan-perusahaan yang emang secara kemampuan pengelolaan sumber daya manusianya itu kurang. Sedangkan passion saya itu lebih fokus ke pengelolaan manusia, teman-teman. Nah, di balik keahliannya, saya ada pengalaman nih untuk mengurusi himpunan. Saya jadi ketua legislatif, saya aktif di Ormawa-Ormawa, dan juga bisa dibilang saya punya sifat yang haus akan belajar lah. Nah, disinilah akhirnya terbentuklah peluang bisnis. Yang awalnya Ciworks ini tuh fokus untuk mengelola event, fokus untuk mengelola rekrutmen, saya switch jadi fokus untuk mengelola sumber daya manusia dari perusahaan-perusahaan yang ada di circle relasi saya dulu, teman-teman. Nah, makanya disinilah muncul peluang bisnis yang pertama kali saya lihat gitu. Dari modal awal saya cuma ditemenin sama 3 orang anak magang, itu pun dari teman-teman bahasa Inggris angkatan 2020 pada saat itu, 2021 sorry, gitu. Dan juga satu project manager yang ada sebelumnya. Nah, disinilah saya coba membangun bisnis pertama saya gitu dengan pendapatan yang benar-benar tidak stabil teman-teman. Di sini saya
banyak cekcok dengan orang tua, kenapa kamu dengan pekerjaan sebelumnya banyak cekcok dengan lingkungan, tapi saya yakin bahwa potensi ini tuh akan terus berkembang. Makanya ketika misalkan kita lihat masalah, itu disitulah kita bisa punya peluang bisnis teman-teman. Nah, makanya kesalahan founder yang pertama itu biasanya menentukan ide, terus produksi, terus bingung jualannya kemana. Ini mungkin bisa saya validasi ya untuk teman-teman mungkin yang ikut kemarin dari program PMW atau KBMP. Ini tuh rata-rata seperti itu. Idenya sebenarnya menarik. Ketika ditanya produksinya kuat nggak? Ternyata semua orang mengerjakan produksi yang sama. Terus ketika ditanya bingung, ketika ditanya jualnya, mereka bingung. Mau jual di mana sebetulnya? Model bisnisnya seperti apa? Nah, makanya yang pertama itu ide dulu baru validasi. Ide yang kita punya itu bisa menjawab masalah yang mana? Ide kita itu bisa memberikan solusi di area mana? Ini dulu yang harus divalidasi teman-teman. Barulah kita coba jual. Itu yang saya lakukan sebelumnya. Makanya ketika saya kepikiran, oh ini ada masalah nih di HR gitu. Saya sendiri di jasa. Saya nggak bisa bikin produk. Saya nggak bisa punya modal gede pada saat itu. Makanya saya mengorbankan keahlian saya, waktu saya, dan juga otak saya untuk membuat ide ini gitu. Ide ini divalidasi lah oleh beberapa perusahaan dan ternyata kepake. Barulah saya jual gitu. Nah, ketika udah jual, di sini mungkin kalau jasa itu produksinya balik lagi ke SOP, struktur kerja, peningkatan kualitas manpower, barulah bisa scale up teman-teman. Makanya ketika ingin memulai bisnis, itu diharapkan dan disarankan jangan dulu mulai dari ide dan juga produksi langsung gitu. Hingga akhirnya bingung jual kemana. Oke, kita jual di Shopee. Nggak semudah itu buka toko, buka etalase, dan laku di Shopee. Itu atau di platform-platform e-commerce lainnya ya gitu. Atau mungkin mau coba di sosial media juga sama. Validasi dulu teman-teman. Ketika teman-teman udah bisa memberikan solusi pada masalah yang ada di lapangan, bisnis teman-teman berarti punya market gitu. Nah, terus ini saya coba pakai studi kasus ya. Awal berdiri itu dimulai dari masalah yang nyata tadi teman-teman yang saya temukan di lapangan. Ternyata banyak nih alumni yang eh, eh, punya masalah yang sama. Hingga akhirnya saya membangun perusahaan saya yang kedua yang fokus di konsultan manajemen bisnis gitu di area fashion gitu. Nah, bisa dibilang eh bentar, ini ada yang on mic kayaknya ya. Oke, terima kasih. Lanjut Kang. Oke. Nah, dari awal berdiri, ini tuh kita mulai dari masalah nyata dulu teman-teman. Jangan sampai masalahnya ternyata nggak ada di lapangan. Teman-teman bikin produk yang, oh kayaknya ini bagus nih produk, kayaknya banyak yang pakai nih. Tapi bisa dibilang masalah apa yang teman-teman pecahkan di lapangan ini yang paling-paling penting yang saya sering mention gitu ya. Karena ini tuh menjadi awal untuk berdirinya mungkin bisnis teman-teman nantinya gitu. Nah, makanya saya bikin bisnis kedua nih yang fokusnya di fashion design, fashion retail gitu. Karena yang sebelumnya itu secara market terlalu luas sehingga akhirnya bikin tim saya bingung teman-teman. Akhirnya saya bikinlah transformasi yang kedua yaitu fokus di kasuat. Nah, si kasuat ini tuh bisa dibilang sudah mulai fokus secara segmen market. Ini saya butuh 2 tahun untuk R&D perusahaan gitu, sehingga akhirnya saya punya klien pertama nih, dan ini didapat melalui pendekatan langsung dan validasi gitu. Saya di sini present, klien pertama saya itu cukup unik teman-teman. Ada salah satu brand di kota Subang, yang dimana ini tuh adalah salah satu temannya dari tim saya pada saat itu. Bukan tim sebelumnya ya, masih jadi teman ngobrol lah gitu. Coba tawarkan lah gitu. Dan di mana ini tuh belum terbentuk nih si Kasuatu. Makanya tadi awalnya ada masalahnya dulu di mana nih. Barulah kita bangun idenya gitu. Nah, ketika klien pertama ini tuh cukup unik. Saya dihubungi untuk datang ke Kota Subang pada jam setengah 9 malam. Jam 9 saya berangkat teman-teman, setengah 12 saya sampai, dan di situ saya ngobrol sama ownernya langsung, sampai setengah 3 dan deal teman-teman. Di situ adalah dealing project terbesar saya yang pertama gitu, yang nominalnya hampir ratusan juta per tahun lah.
gitu. Dan ini tuh menjadi langkah awal saya untuk sampai sekarang gitu. Makanya kesalahan awal yang biasanya dilakuin ini tidak belajar dari setiap kegagalan untuk bertumbuh gitu. Makanya saya banyak, alhamdulillah saya dapat banyak ilmu dari perusahaan yang sebelumnya sehingga akhirnya bisa terus belajar dan bisa mengembangkan lagi si Kasuat yang sekarang gitu. Dan bisa dibilang nggak ada pengalaman yang sia-sia teman-teman. Apapun yang ada di depan mata, coba kerjakan teman-teman. Dari awal saya jadi kru store, itu fokusnya memberikan servis, mengajarkan empati dan juga kualitas. Apa aja sih yang sekiranya bisa memuaskan hati customer, itu saya coba lakuin teman-teman. Dengan menjadi kru store, dengan menjadi internship dan lain-lain gitu ya. Lalu juga di organisasi saya belajar leadership. Saya ada pengalaman jadi ketua legislatif, hampir rata-rata saya selalu ditunjuk dan selalu ingin jadi ketua pada saat itu. Karena bisa dibilang ini adalah ajang balas dendam saya semasa SMA, di mana SMA saya benar-benar nggak aktif. Makanya di Polban ini saya ingin menunjukkan bahwa saya tuh bisa loh sebetulnya dan alhamdulillah ternyata terbukti. Gitu. Alhamdulillah saya bisa memimpin dan juga terbentuklah karakter saya pada saat ini. Gitu. Makanya dedikasi saya terhadap Polban akan banyak difokuskan untuk pengembangan-pengembangan untuk mahasiswa dan lain-lain karena Polban ini adalah menjadi langkah awal saya di kehidupan yang sekarang gitu. Makanya lanjut nih ke marketing. Di marketing ini saya belajar, saya memahami cara berkomunikasi dan meyakinkan pasar seperti apa teman-teman. Dari mulai marketing hingga selling gitu. Sehingga akhirnya digabungkan semuanya dan saya punya modal untuk menjadi CEO. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung ditunjuk, langsung memulai bisnis tanpa ada pengalaman, itu bisa dibilang agak berat teman-teman. Makanya teman-teman butuh modal, butuh pengalaman, di mana pengalaman-pengalaman ini tuh bisa menjadi modal awal buat teman-teman ngebangun usahanya. Nggak usah yang terlalu besar, nggak usah terlalu gede-gedean, karena saya pun berawal dari mimpi yang kecil. Mimpi yang kecil berubah menjadi roadmap yang panjang, mengubah menjadi uh, pengembangan bisnis yang sekarang saya lakukan gitu. Sehingga akhirnya alhamdulillah saya sekarang menghandle 12 klien aktif, ada 15 tim juga yang sekarang saya bersamai dari awalnya 3 tadi ya. Saya dapat 15 tim dengan kualitas ini pun secara anggota tim saya hampir merombak hampir 4 sampai 5 kali teman-teman. 4 sampai 5 kali tim saya rombak dan itu nggak mudah. Jatuh bangun, saya rasakan untuk ngebangun tim ini adalah challenge terberatnya CEO sebetulnya. Bukan market yang menjadi masalah utama, tapi pengelolaan timnya itu sendiri. Ngebangun kualitas yang setara, lalu juga secara rekrutmen gimana biar nggak masuk orang-orang yang toksik gitu. Kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah per tahun kemarin dari saya hit revenue di 3,5 M gitu dengan 40 perusahaan yang sudah saya bantu selama 3 tahun terakhir. Selama 3 tahun terakhir. Seperti itu. Dari saya lebih pengen banyak sharing sebetulnya. Semoga presentasi saya ini bisa menjadi trigger buat teman-teman kita diskusi. Karena selanjutnya saya akan memberikan tugas. Nah gitu. Sesuai dengan yang Pak Wir tadi bilang. Oke, dari saya cukup segitu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diskusi, boleh kita ngobrol aja. Thank you, Kang Noval. Ya, Pak Wir. Menarik ya, maksudnya langsung memberikan insight to the point. Gitu. Nah, dulu teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ada yang mau bertanya? Gimana nih yang nggak dimulai? Nah, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh silakan open mic ya. Boleh silakan ini Faisal. Kang Faisal silakan. Izin bertanya Pak Nopal. Silakan.
Kang Faisal. Untuk kan tadi udah dijelasin ya, jadi sebelum memulai bisnis tuh dari studi kasus dulu. Nah, misalkan udah ketemu nih dari ide, terus udah divalidasi dan lain-lain yang tadi udah dijelasin. Nah, kira-kira eh, ada nggak sih nominal bisnis yang ya dari budget gitu yang harus disiapin? Misalkan untuk bisnis di fashion baju bayi, atau misalkan ya secara keseluruhan di fashion muslim atau dan lain-lain baik itu. Oke, terima kasih Kang Faisal atas pertanyaannya ya. Oke, modal ya. Sebetulnya mah kalau setelah saya coba mengarungi beberapa bisnis ya, dan di mana saya juga punya brand juga yang sedang saya jalankan sekarang, itu pun sebetulnya kalau dalam segi modal itu sebetulnya bisa dibilang variatif ya, tergantung dari modelnya sendiri mau seperti apa. Let's say kalau misalkan sekarang itu kita bisa bikin pitch deck, kita bisa tawarkan ke investor, kita bisa bekerja sama dengan investor. Banyak model-model investor yang tertarik sebetulnya dengan mengelola bisnis bersama, dengan diberikan shares dan lain-lain. Apalagi mereka yang punya channeling, mereka yang punya mentor, ya bisa mereka yang bisa jadi mentor gitu. Itu tuh bisa menjadi pembuka awal teman-teman kalau masalahnya finansial. Kalau masalahnya finansial, makanya kalau dari saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, secara finansial itu bisa diusahakan. Jangan sampai ketika kita nemu masalah, ketika masalahnya sudah tervalidasi, ketika kita mau menawarkan solusi itu jadi hambatan di modal. Itu kalau misalkan dari segi eh, finansial itu sangat-sangat bisa diusahakan gitu. Kalau dari aku gitu. Kalau nanti mungkin butuh aku bantu juga untuk mencarikan modalnya itu sangat-sangat bisa. Itu karena ada salah satu model bisnis aku juga yang di sini ngebantu teman-teman buat memberikan modal, lalu juga mengawasi pengelolaan dananya sehingga bisnis teman-teman bisa growth juga. Biar fokus jualan dan produksi aja dari teman-teman gitu. Keuangannya kita yang aturin. Itu sangat-sangat bisa. Banyak di luar sana yang mirip-mirip kayak aku itu tuh bisa ngebantu teman-teman juga. Jadi jangan sampai masalah finansial itu menjadi hambatan teman-teman untuk memulai bisnis. Apalagi mungkin kalau di Polban ada misalkan kayak PMW. Ini tuh PMW itu bisa dijadikan langkah awal, bisa dijadikan apa ya, batu loncatan pertama buat teman-teman untuk melakukan R&D produk, untuk melakukan belajar jualan gitu, untuk belajar produksi gitu dan lain-lain. Jadi jangan sampai kekurangan atau uh, finansial ini tuh jadi hambatan untuk memulai bisnis. Kalau dari aku seperti itu. Terjawab nggak, Kang Faisal? Udah Kang, makasih Kang. Oke. Oke, terjawab ya, Faisal ya. Oke, ada lagi yang lain? Menarik ya. Ada pertanyaan? Ini ada yang masuk pertanyaan nih di Slido. Saya bacain ya Kang ya. Jika hanya diberikan 1 juta sebagai modal awal, mengapa tidak menggunakan modal sendiri untuk menjalankan usaha sambil tetap bekerja? Itu kan pertanyaannya. Oke, karena tadi kalau dari aku kita bedah lagi ke sini ya. Ya. Nah, yang pertama aku tuh benar-benar punya modal teman-teman. Aku di Polban aja itu alhamdulillah dapat beasiswa terus sampai semester 6 sampai akhir gitu ya. Dan bisa dibilang aku pun mencari banyak sampingan untuk tetap bisa bertahan di Polban pada saat itu. Karena jujur kalau buat bertahan di Polban aja tuh udah susah buat aku pada saat itu teman-teman. Aku nggak punya uang saku dari orang tua karena qadarullah orang tua aku sakit pada saat itu tidak bisa membiayai kuliah aku. Aku nyari beasiswa di Polban bahkan sampai ini respect banget buat angkatan aku pada saat itu mereka sampai udunan buat bayar UKT aku pada saat itu teman-teman.
UKT semester 2 tuh aku bener-bener udah dapet SP, nggak masuk ke absen pada saat itu, dan alhamdulillah teman-teman ada satu angkatan mereka udunan, mereka patungan untuk bayar UKT aku pada saat itu. Jadi kalau ditanya kenapa nggak kerja sambil ngebangun bisnis, kenapa nggak pakai modal sendiri? Karena jujur aku nggak punya modal untuk membangun bisnis. Dan kerja pun aku cukup untuk pada saat itu gajinya cukup untuk bertahan hidup. Cukup untuk bertahan hidup, cukup untuk ngasih ke orang tua karena aku punya adik juga yang harus dibiayai dan aku tuh sandwich generation juga teman-teman gitu. Bisa dibilang. Makanya agak terhimpit nih pada saat itu dan itu pun jadi motivasi buat aku untuk terus berkembang. Dengan modal tadi 1 juta ini alhamdulillah aku bisa hidup. Aku coba atur dari segi keuangan gimana caranya untuk bisa tetap hidup. Bahkan aku tuh pada saat itu bisa dibilang 1 minggu itu aku bisa cuman pakai 50.000 teman-teman. 50.000 tuh aku bisa hidup. Aku atur bener-bener atur buat makan, buat yang lain-lain tuh aku atur banget pada saat itu. Karena bener-bener terhimpit seperti itu. Makanya tadi kalau pertanyaannya kenapa nggak pakai modal dan ngebangun bisnis sambil kerja, masalahnya di sana teman-teman. Nggak ada privilege yang aku punya pada saat itu. Yaitu barangkali ada yang relate buat teman-teman mahasiswa yang lain. Boleh, Gitu. silakan ada menanggapi lagi. Kita terbuka ya Kangnya gitu aja ya diskusinya Betul. ya. Kita sharing aja Menanggapi teman-teman. boleh, silakan. Oh ternyata buat saya 1 juta nggak cukup, boleh silakan diberikan alasannya juga. Kita bebas ya. Betul. Nah, ayo ada yang mau menanggapi? Ada yang bertanya, kalau misalnya udah cukup, bertanya lagi juga boleh, silakan. Pada malu-malu ini belum pada panas nih kayaknya Kang. Iya nih. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Karena bisa boleh tuh dari Ali. Boleh. Ali Akbar, boleh silakan. Ali Akbar boleh. Ya, Kang, saya mau bertanya soal cara Akang mendapati gimana ya untuk memulai itu dari siapa gitu, Kang? Dari apakah dari alumni, apakah dari pihak korban atau Akang bisa mencari orang-orang untuk bisnis awal Akang itu, Kang? Oke. Langkah awalnya ya, saya mencari kemana dulu. Kalau dari saya sendiri, kuliah itu ketika masa kuliah di Polban, saya tuh ini jangan diikutin ya teman-teman ya. Kalau ini mungkin contoh buruk dari pengalaman saya sebelumnya. Saya tuh nggak fokus di akademik. Akademik itu saya fokus untuk bertahan aja, ngerjain tugas, absen masuk dan lain-lain. Tapi saya fokus untuk ngembangin karakter, ngembangin relasi, ngembangin soft skill. Saya fokusnya ke sana. Makanya saya aktif banget di organisasi, aktif banget di organisasi. Dan di sini tuh banyak alumni yang akhirnya eh saya deketin, banyak alumni yang akhirnya percaya sama saya. Makanya pekerjaan pertama saya pun saya dapatkan setelah saya beres sidang pertama, setelah saya beres sidang proposal. Itu ada yang nawarin tuh, yaitu dari mungkin kalau teman-teman pernah dengan Kang Norman dari Kuaci, itu dia nawarin pertama kali ke saya. Karena saya waktu itu emang deket juga sama beberapa ketua Ormawa gitu. Makanya ditawarin lah karena tahu saya waktu di SMK jadi multimedia, mereka tahunya saya bisa desain lah. Pada saat itu saya masih harus belajar lagi karena udah lama saya nggak ngedesain, apalagi sampai jadi sosmed spesialis gitu. Saya banyak belajar lagi, tapi alhamdulillah saya dikasih kepercayaan tuh sama Kang Norman di awal gitu. Nah, dari alumni dia coba banyak nganterin saya ke alumni-alumni lain. Saya kenal, saya belajar di situ selama 2 tahun, 1 tahun 6 bulan, kalau 1 tahun 6 bulan, 18 bulan saya di Koachi, banyak diajarin tuh, ketemu sama founder-founder lain, bahkan yang paling uniknya, saya pernah ngobrol sama salah satu, teman-teman pernah dengar Evermos nggak? Salah satu petingginya Evermos itu alumni Polban juga. Saya sempat sampai mau muntah karena nggak ngerti apa yang mereka omongin. Saya nggak ngerti apa yang mereka bahas, tapi di situ saya coba terus belajar gitu karena balik lagi saya orang awam di mahasiswa, pengen masuk ke dunia bisnis harus banyak belajar seperti itu. Makanya mulailah dari relasi paling dekat dulu kalau saya pada saat itu, karena alumni pada saat itu masih kuat, masih saling bahu bahu lah untuk ngebangun si
alumni Polban ini gitu. Jawab. Baik, Kang. Ali. Terima kasih. Oke. Jawab ya. Yang lain ada bertanya? Iya, Pak, ini tuh rata-rata dari tingkat 2 ya? Campur sih, Kang. Tapi mostly di tingkat 2 mereka banyak. Oke, tingkat 2 ya. Ada macam-macam, ada yang tingkat 3 juga ada, tapi mostly di tingkat 2. Gimana, ada yang ini juga ada pertanyaan lagi dari anonimus dari anak-anak. Gimana cara kita membedakan antara masalah yang benar-benar layak dijadikan peluang bisnis dengan masalah yang sebenarnya tidak memiliki pasar atau peluang? Katanya. Oke. Bagaimana cara memisahkan masalah yang bisa dimonetize dan masalah yang sebenarnya hanya jadi masalah aja. Iya. Nah, kalau dari saya itu melihat dari tadi teman-teman, kalau saya coba share yang tadi ya, share screen saya masih ada. Masih ada nggak share screen saya, Pak? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Saya coba share lagi ya. Oke. Udah muncul belum ya? Belum juga, wih. Coba saya stop dulu. Untuk menjawab itu masih ada di slide saya. Nah, dari sini sebetulnya masalah mana yang bisa kita monetize dan akhirnya bisa jadi peluang bisnis. Ini tuh masalah tuh nggak hanya cuma masalah, tapi harus dikolaborasikan dengan passion kamu dan juga keahlian kamu sehingga akhirnya bisa dimonetize. Gitu. Masalah itu akan hanya menjadi masalah ketika kamu nggak bisa mengelolanya. Ketika kamu nggak tahu nih mulai dari mana buat ngeberesin masalah ini gitu. Anggaplah misal masalah sampah. Sampai sekarang masih ada nggak masalah sampah? Masih ada gitu. Bahkan sampai Pandawara mau turun berapa kali pun kalau sungainya tetap dikotorin ya tetap kotor aja gitu. Nah, makanya bisa dibilang masalah yang bisa kita monetize itu masalah yang cocok dengan kita juga. Kita paham, kita juga suka di area situ dan juga kita mampu untuk mengelola masalah tersebut menjadi peluang bisnis. Makanya nggak semua masalah itu bisa kita selesaikan, tergantung dari keahlian masing-masing. Saya punya cerita dari alumni juga yang ini alumni Tekim. Ini salah satu mentor saya juga, alumni Tekim 2000, di mana sekarang perusahaan itu khususnya di water treatment sekarang teman-teman ngelola limbah air pabrik menjadi air yang siap dipakai. Entah mungkin sampai diminum, sampai dipakai mandi dan lain-lain ya. Dia berawal dari masalah sebetulnya masalah sampah yang ada di lingkungan. Banyak sampah-sampah yang bisa dia kelola. Dia jual ke rongsokan dan lain-lain gitu. Makanya sampai menjadi peluang bisnis yang sekarang. Ketika ada masalah, teman-teman bisa coba korelasikan dengan keahlian teman-teman. Kira-kira saya mampu nggak ngelola masalah ini? Saya mampu nggak ngelola apa yang menjadi keresahan di masyarakat? Dan saya mampu nggak ngedeliver solusi yang bisa masyarakat terima, yang bisa masyarakat pakai. Dari segi harga nggak kemahalan, makanya ini segmentasi market itu penting. Gitu, masalah siapa yang kamu pecahkan? Gitu. Kalau kamu misalkan ngejual solusi ke misalnya ke orang menengah ke atas, ke orang kaya, jualah efektivitas waktu. Kayak gitu-gitu. Baliknya beda-beda masalahnya sendiri itu seperti apa. Kalau dari Anonymous tadi nggak bisa kita ini apa ya, kita diskusi ya, spesifik masalahnya ini seperti apa nih, biar jawaban saya lebih relate gitu. Coba di anonimus tadi ini semua emang Anonymous mesti boleh. pertanyaan aja. Jadi boleh ditambah mungkin dari teman-teman tuh yang bertanya, ayo Masalahnya kan tinggalkan dulu introvertnya. saya juga berawal dari teman-teman juga kok sama, dari mahasiswa juga, Bingung-bingung dari ya. nol juga, dari bingung bingung mau nanya apa nih saya gitu. Gimana teman-teman? Ada bertanya lagi? Ini paling Pak di chat ada yang bertanya lagi. Ada tadi. Oh, ini bertanya lagi. Setelah punya pengalaman dari bisnis ini, yang tadi siapa tadi tuh? Pak Faisal.
setelah punya pengalaman dari bisnis dan pekerjaan, kira-kira gimana caranya saya memutuskan untuk ke langkah yang lebih jauh seperti Pak Noval tuh? Setelah punya pengalaman dari bisnis dan pekerjaan, kira-kira gimana caranya ya? Sebetulnya, putuskan dulu kemampuan diri kitanya di mana nih. Karena balik lagi, menurutku itu harus fokus, antara bekerja dan berbisnis itu harus fokus. Agak sulit kalau misalkan di bisnis tersebut, kita sebagai pelaku utamanya, dan di pekerjaan sendiri kita menjadi, key person atau orang kuncian lah. Itu agak sulit untuk bertahan di dua alam ini nih, gitu. Karena bisnis itu butuh fokus, kerja juga butuh fokus, gitu. Coba dipilih aja kira-kira yang secara jenjang karir atau jenjang, balik lagi ya, kalau bisnis itu pasti cuan. Itu jenjang cuannya banyak, itu yang mana sebetulnya? Bisa ditimbangkan ke sana. Kalau saya pada saat itu langsung all in ke bisnis, meskipun belum ada jaminan apapun, karena balik lagi ketika kita bersungguh-sungguh, Allah pasti mudahkan. Dan ketika niat kita baik, apalagi kita sebagai manusia yang mencoba untuk bermanfaat bagi orang lainnya, itu pasti dimudahkan jalannya. Balik lagi bisnis kitanya bisa ngebantu banyak orang atau enggak, itu juga menjadi penentu kelancaran bisnis kita ke depannya gitu. Banyak solusi yang bisa kepakai nggak nih sama masalah-masalah di lapangan, seperti itu, Faisal. Kalau dari saya saranin ke, kalau misalkan udah punya pengalaman dari bisnis dan pekerjaan, coba putusin aja gitu, mau ke bisnis atau ke pekerjaan, atau ke jenjang karir yang lebih menjanjikan, gitu. Oke, thank you terjawab ya. Nah, jadi intinya ya fokus, mau kerja mau enggak, pilih salah satu, mana yang emang yakin dan terutama dengan itu butuh keberanian ya Kang ya kayaknya ya. Betul, keberanian buat ngelangkah sebetulnya. Karena kalau kita nggak all in, kita nggak dapat apa-apa sih. Kalau setengah-setengah tuh nanggung lah. Betul betul betul. Nah, ini juga pertanyaan ini mungkin sama pertanyaannya dari dua orang ini, saya ringkas aja intinya, orang tua saya punya makanan tapi masih stuck, saya punya keinginan untuk bantu mengembangkan startup-nya nih gitu, mengembangkan startup, sorry saya ulangi. Saya punya usaha makanan tapi masih stuck, saya punya keinginan untuk bantu mengembangkannya Kang, kira-kira apa yang perlu saya lakukan dan pertama apa tips-tipsnya dong, diminta dibantu tips-tipsnya. Oke, Mhm. ini langsung sebetulnya pengalaman pribadi saya juga. Saya juga punya orang tua yang fokus di catering, yang dimana di sini saya, ingin bantu orang tua saya, tapi saya menunjuk adik saya pada saat itu. Adik saya juga di Polban 2023 ya, adik saya di manajemen pemasaran. Nah, saya coba arahin adik saya untuk ngebantuin mama saya. Mulai dari mana sih ngebantuin? Ya mulai dari apa yang bisa kamu lakukan dulu. Keahlian mana yang kamu punya dan bisa membantu orang tua kamu nih yang punya bisnis makanan. Dari bisnis ini kan sebetulnya ada 4 atau 5 ya, 5 kebutuhan dasar lah dari bisnis yang saya coba analisa ya. Yang pertama dari segi keuangan, yang kedua operasional, marketing, dan juga, HR, ada IT ya nantinya, gitu. Nah, coba dari masalah yang paling fundamental dulu, orang tua, kamu itu bisa nggak ngatur uang? Bisa nggak ngelola cash in dan cash out? Nah, balik lagi kamunya mampu nggak di sana? Kalau emang kamunya mampu, minimal bikinin spreadsheet sederhana di mana cash in dan cash out itu jadi tracking lah. Itu jangan sampai pengeluaran itu banyak yang tidak terduga. Ini juga bisa ngebantuin orang tua kita, gitu. Terus dari segi pencatatan, coba dicatat setiap belanja, setiap bahkan dihitungin HPP-nya kalau bisa gitu, biar secara penjualan mereka sendiri ketika jualan tuh lebih profitable lah. Nah, ini bisa dibantu ke arah sana. Terus dari segi marketing, bisa nggak kita jualin? Gitu. Kalau dari segi penjualannya udah oke, bisa nggak kita bantu produksi? Balik lagi ke sana. Dari diagram yang tadi saya tampilkan, masalah, passion, dan juga keahlian ini harus sinkron. Jangan sampai ada masalah, tapi kita nggak punya keahlian. Berarti bukan kita orang yang bisa bantu itu. Ketika kita nggak bisa bantu, tapi kita mau bantu, coba tunjuk orang lain yang bisa. Coba minta tolong ke orang lain. Itu. Kalau saya bergeraknya seperti itu. Jangan sampai ketidakmampuan saya itu malah berujung masalahnya tersebut nggak beres gitu. Kalau saya lebih fokus ke siapa yang bisa bantu beresin masalah ini ya. Gitu.
saya lebih ke fokus cari orang yang spesialis, cari orang yang mampu buat bantu saya ngeberesin masalah tersebut, gitu. Jangan sampai stuck ketika saya pengen bantu nih tapi pengen doang aja gitu. Ya udah akhirnya nggak eksekusi apapun. Balik lagi tadi action yang harus coba dilakuin. Banyak kok solusi yang bisa diterapkan gitu ketika kita nggak mampu. Dari segi kita bisa belajar, kita bisa tadi ya cari relasi, kita bisa coba bimbing atau dampingi aja dulu orang tua kita. Mah coba lihat atau Pak coba lihat lagi ngerjain apa, saya coba bantu. Misal kalau dari segi masakan ya, saya bantu belanja gitu. Saya coba minta list belanjaannya mana biar saya paham apa yang menjadi bahan baku utama. Saya pilihin yang bagus. Yang bagus tuh kayak gimana sih gitu. Akhirnya saya tahu nih segi purchasing gitu. Dari segi purchasing saya jadi paham kualitas yang terbaik yang mana, toko mana yang harganya paling bagus kayak gitu. Itu tuh banyak yang bisa dipelajari sama teman-teman gitu. Apalagi dari bisnis orang tua. Ini sangat-sangat bisa diperdalam gitu. Jangan sampai punya privilege itu tapi teman-teman tidak memanfaatkannya dengan baik. Itu sangat sayang sih kalau ada privilege orang tua punya bisnis tapi teman-teman nggak belajar langsung dengan orang tua gitu. Itu Pak Wir, kira-kira Udah enak jawaban dari ya Kang saya. ya, udah punya orang tua, bisnisnya udah jalan, itu mah tinggal jalanin sebenarnya ya. Betul, Udah tinggal nggak perlu jalan aja. modal apa-apa lagi, itu yang diinginkan oleh semua orang sebenarnya. Betul. Jadi please don't hesitate aja, tinggal misal mau dibantu growth, konsultasi langsung sama Kang Novel juga bisa sebenarnya. Lagi Tentang apa bahas aja, apa? apa aja. Mungkin kalau misalnya di sini Tugasnya apa? terbatas, kalau misal di sini terbatas, tapi kan bisa nanti Curhat pas apa? hari haknya, apa ya hari hak, pas ketemu-temu bikin jadwal, Boleh. kamu itu boleh. Gitu. Saya sering main ke Polban juga kok, aman. Tinggal berkabar aja ya sebenarnya ya. Betul Pak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Boleh, bentar. Saya ini tadi ada yang berisik tuh, ke mute. Oke. Next question. Tadi sebelum Gifari ini atasnya ada izin bertanya Pak, katanya. Pernah nggak overthinking bisnisnya rugi atau pernah nggak ngalamin kerugian? Kalau pernah atau kepikiran hal tersebut, langkah ke depannya yang akan diambil apa ya Pak? Menurut pengalaman Pak Novel selama ini berbisnis. Nah ini menarik nih, yang ditakutkan oleh early commerce itu biasanya belum apa-apa udah mikirin gagal. Nah ini gimana nih? Oke. Belum apa-apa udah mikirin gagal ya, betul. Apakah saya pernah rugi? Pernah. Saya sampai nggak dibayar itu 4 bulan atau total kerugian saya itu di 120 sampai 150 juta teman-teman. Saya di sini ngabisin modal yang saya kumpulin, ngabisin profit yang saya kumpulin untuk membayar tim pada saat itu. Dan saya nggak dapat apa-apa, sampai saya nggak digaji selama 6 dan sampai 8 bulan gitu. Saya nggak dapat gaji karena kalau saya gajian perusahaan saya bangkrut pada saat itu. Kalau saya gajian perusahaan saya bangkrut. Makanya disitulah saya ada sebetulnya kalau dari segi direksi itu bisa piutang nantinya, dikumpulin lah. Nah, yang penting bisnis saya nggak mati dulu nih gitu. Nah, kerugiannya itu lebih ke ini pelajaran sangat berharga. Yang pertama dari segi perjanjian kerjasama ini menurut saya kurang clear pada saat itu. Jadi silabus-silabus yang ada di dalamnya itu tidak clear untuk mengikat antara kerjasama kita pada saat itu. Dan di mana sebetulnya dari segi masalah utamanya adalah klien saya pada saat itu one prestasi gitu, one prestasi. Makanya nggak bisa bayar tuh bukan ke saya aja tapi ke semua. Karena di sana saya cukup rugi lah. Terus juga langkah ke depannya seperti apa? Saya langkah ke depannya langsung ambil evaluasi. Makanya di sini saya langsung bikin bisnis kedua, bisnis baru, di mana marketnya lebih fresh, marketnya lebih bisa saya kelola, marketnya juga minim resiko gitu. Di mana akhirnya saya juga di situ mengubah sistem kontrak yang awalnya karyawan saya kontrak semua tuh. Saya sampai punya 18 sampai 20 orang gitu kalau nggak salah. Saya pernah tuh tim sebanyak itu gitu. Hingga akhirnya bengkaklah di overhead dan akhirnya saya cuma punya sekarang itu tim inti itu sekitar 7 orang, 8 orang termasuk saya. Sisanya itu saya project base. Ini untuk menghindari kerugian di mana saya itu perusahaan jasa, yaitu menghindari kerugiannya ke arah sana. Jadi ketika ada project baru, saya hiring spesialis. Bro, gue punya project ini nih, bisa bantu nggak? Gitu. Bayarnya berapa? Sekian. Oke, projectnya. Jadi HPP.
gitu. Jadi variatif cost, bukan fixed cost gitu ke depannya. Itu yang saya pelajari nih pada saat bisnis saya ngalamin kerugian gitu. Dan kerugian tuh bukan cuman soal uang teman-teman, tapi pada saat itu saya juga rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran juga karena benar-benar harus muter otak dengan cepat. Saya 2 bulan, 3 bulan di situ melakukan transformasi, di mana agak berat juga untuk bertahan hampir setengah lebih dari karyawan yang pada saat itu bareng-bareng sama saya harus cut. Di sana, wah hampir tiap hari saya nangis. Hampir tiap hari saya nangis, hampir nggak ada teman cerita karena bisa dibilang ketika cerita ke temen, itu bisa bikin, temen bisa ngerendahin kita. Ketika cerita ke mentor, itu tuh bisa dibilang kita nggak dipercaya untuk diberikan potensi-potensi lain. Ketika cerita ke partner atau mungkin ke sesama perusahaan yang saling share, market, itu juga lebih bahaya. Makanya pada saat itu saya benar-benar nggak punya mentor yang bisa membimbing. Karena ketika saya cerita, ini bakal merusak citra saya, merusak citra perusahaan juga, gitu. Makanya di sini saya coba banyak belajar, coba banyak evaluasi, saya coba benahi sendiri, gitu pada saat itu. Sampai sekarang pun bisa dibilang saya belum punya C-level teman-teman. Saya belum punya partner yang benar-benar cocok banget sampai bisa bangun, bersama gitu ya, growth, bisnis ini tuh bareng-bareng gitu. Saya belum punya C-level bareng nih teman-teman, baru ke tingkat manajer lah. Itu sekarang manajer saya baru punya nih, gitu. Manajer ini tuh udah mulai bisa manage pekerjaan-pekerjaannya, project-project sekarang gitu, dan akhirnya saya udah mulai bisa lepas. Jadi cukup setahun saya melakukan transformasi struktural, di mana, akhirnya dari segi keputusan, kepemimpinan, itu bisa ter-manage dengan baik. Jadi jangan sampai, eee, kalau dari saya sih prinsipnya jangan sampai mati di tengah jalan, gitu. Saya end game saya tuh, saya bekerja atau berbisnis itu nggak lebih dari, 5 sampai 10 tahun. 10 tahun tuh saya pengen pensiun dini. Gimana caranya saya bisa pensiun lebih cepat dengan model bisnis yang sekarang. Itu yang menjadi target utama saya, gitu. Makanya saya fokus ke sana, ketika ada kerugian, saya nggak fokus buat menuntut, buat, "Wah kamu bayar, kamu gini gini gini." Itu ngabisin energi saya pada saat itu. Saya tipikal orang yang, oke kalau misalkan ini bakal ngabisin energi saya move. Saya akhirnya bikin bisnis baru. Dan alhamdulillah sampai sekarang, udah banyak bantu, klien-klien seperti itu. Dari Septiana ya? Menarik ya, betul. Jadi ini mungkin ikut curhat juga saya ya Kang Nopal. Emang betul kalau kegagalan tuh gini, mau seformal pendidikan apapun, mau seapa bisa ada kegagalan tuh nggak bisa kita hindarkan lah ya dalam hidup. Tapi yang bisa kita ambil itu adalah kebermanfaatan dari kegagalan tersebut gitu. Kalau misalnya itu ada gagal, pasti ada hal yang bisa membuat kita lebih tumbuh sebenarnya kayak gitu. Kita bakal tahu apa nih kira-kira yang bisa kita evaluate, mana yang kita bisa perbaiki, mana kita sustain dari kegagalan itu bakal ada satu titik di mana memang harusnya tumbuh lebih tinggi gitu. Kalau misalnya istilahnya tuh kalau misalnya kalian trading-tradingan tuh biasanya kan ada dip ya, maksudnya ada jatuhnya jatuh banget tapi akan lebih loncat lebih tinggi gitu. Itu mah udah hukum alam seperti itu. Jadi ketika orang jatuh ya jangan terpuruk mungkin iya betul kayak misalnya saya juga pernah merasakan di mana titik gak bisa cerita siapa-siapa dan itu menyiksa banget. Bahkan cerita ke istri sendiri pun gak akan relate kan cuma kita sendiri yang bisa tahu. Nah, pasti akan mengalami fase itu juga dan pasti akan dan hanya kita yang bisa tahu dan betul banget itu esensi dari wirausaha sebenarnya. Kita kalian jatuh ya akan tumbuh sendiri dengan evaluasi dan itu perlu waktu nggak akan langsung instan. Jadi mulai-mulai aja kalau nggak usah takut gagal. Kalau gagal itu pasti ada satu hal yang bisa kita pelajari intinya kayak gitu. Bisa jadi bahan bakar ke depannya seperti itu ya teman-teman. Menarik sekali ya ini untuk membahas kegagalan karena yang mostly memang betul yang paling banyak ditakutkan itu kegagalan. Saya juga nggak ngerti gitu. Gas aja dulu guys gitu, gagal berhasilnya menanti aja gitu. Padahal kegagalan tuh menjadi mentor terbaik Pak Wir. Kalau nggak pernah gagal, saya nggak pernah belajar. Betul, nggak akan jadi sampai sekarang ya. Betul, jangan takut buat kegagalan lah intinya.
Mostly belajarnya. kayak gitu kok, teman-teman saya yang usaha juga yang udah kencang juga rata-rata, aduh gagal, nggak apa-apa sih itu ibarat kata tuh kayak biaya belajarnya ya. Makanya paling mahal itu. Betul. Oke, next ya pertanyaan ya. Nih, oke pertanyaannya ada dari B nih, atau siapa nih strip B. Saran untuk startup awal, hal apa yang jadi concern? Jual jasa, pasar ada, tapi baru mulai dan project pun masih kecil-kecilan dari kenalan, bingung cara growth-nya. Kayak gitu. Oke, ini orangnya bisa diskusi nggak Pak kira-kira? Coba nih, mana nih yang strip B nih? Boleh Ush. kita ngobrol aja nih. Startupnya apa nih? Biar saya tahu lebih dalam nih. Soalnya kalau gini nggak gambar ya. Cara mulainya kayak gimana? Gimana Ada? nih yang strip B, ada yang mau ngomong? Kalau nggak saya skip. Tidak ada? Ya sudah, saya skip ya. Oke. Ini pertanyaan dari Raffi UPW. Bagaimana cara beradaptasi ke perubahan regulasi dan keadaan ekonomi yang mungkin kurang optimal, dan tips and trick untuk business owner dan operator solo atau one man? Business ownernya sendirian semuanya. Oke. Eh mengenai kebijakan ya, kebijakan pemerintah sebetulnya baru ada gebrakan nih akhir-akhir ini ya, di mana sekarang pajak nih PPh final UMKM yang Dua-duanya. harusnya bisnis di bawah 4,8 miliar per tahun itu hanya wajib bayar pajak 0,5% dari omset. Itu sekarang direvisi. Sekarang direvisi menjadi 22% dari laba bersih gitu. Nah, ini kan agak ngeri juga sebetulnya ya. Tapi bisa dibilang balik lagi kalau dari segi pencatatan itu kita harus coba adaptasi teman-teman. Bisa dibilang kalau misalkan kita nggak adaptasi sama regulasi agak berat juga ke depannya. Dan ini tuh bisa agak berat juga buat semua pihak. Bisa dibilang kalau dari segi perpajakannya di Indonesia nih mulai ketar-ketir nantinya, mulai disiplin dan lain-lain, itu tuh akan memicu kenaikan harga di mana-mana. Nah, ini sebetulnya yang aku khawatirkan sebagai pebisnis ya. Aku khawatirkan gitu dari segi ini apa ya, performa atau tingkat eh, apa ya, konsumsi masyarakat jadi menurun gitu karena harga yang mahal, karena bisa dibilang 22% dari profit itu besar banget. Itu sangat-sangat besar gitu. Bahkan kenaikannya bisa sampai 500% dari 0,5% sebelumnya gitu. Nah, buat bertahan dengan regulasi tersebut, yang pertama kita coba benchmarking dulu teman-teman. Bisnis serupa yang berjalan sama kita itu melakukan action apa? Kalau emang udah ada yang action duluan ya. Kalau belum ada yang action duluan, bisa dibilang kita coba bertahan dengan tidak melakukan ekspansi dulu gitu. Nah, tapi fokusnya kita bertahan dengan sistem. Kita pertahankan gimana caranya bisnis kita tetap bertahan. Itu dulu aja. Jangan melakukan ekspansi, jangan melakukan investment dulu di masa-masa yang sekarang. Karena itu sangat-sangat berisiko kalau menurut saya ya. Gitu. Makanya kalau dari saya sendiri sekarang fokusnya defensif dulu, jangan ofensif. Gitu. Ketika kita udah bertahan dengan sistem kita yang kuat, itu secara kualitas kita bisa menaikkan. Entah mungkin dari segi produk ya, kalau jangan jualan produk nih, kita udah melakukan R&D dan lain-lain, lu jangan dulu fokus ke ekspansi kalau menurut saya, dengan regulasi pemerintah misal yang langsung bersinggungan dengan bisnisnya ya. Alhamdulillah kalau dengan saya itu secara resiko masih belum sebesar UMKM di luar sana gitu. Masih bisa terkendali seperti itu sih. Terjawab Pak Wir? Oke, thank you. Next nih, di dalam kolom komentar nih, Givari udah nggak sabar katanya. Izin bertanya, Kang Noval. Saya pernah dengar terkait dengan bisnis itu harus berani mengambil resiko ya. Apakah worth it ketika kita sudah menganalisis semua bisnis kita dari perencanaan sampai ke aplikasi, kita urusi semua, tetapi yang kita tidak miliki itu modal. Terus worth it nggak ya kira-kira kalau misalnya kita minjem uang untuk modal awal membuat bisnis tersebut? Nah ini kadang klik juga sih kalau masalah ini. Boleh, silakan. Oke, sebetulnya worth it dan nggak worth it itu harus dihitung dengan data. Saya coba share ya, saya coba share satu satu
calon klien saya di mana ini tuh fokusnya di webbing, teman-teman pernah tahu tali tas gitu yang di mana dia tuh udah ngelakuin perencanaan tinggal pengaplikasian nih. Ini yang harus dibuat teman-teman. Worth it nggak sih bisnis kita tuh buat pinjam pemodalan atau ada investment? Yang pertama yang harus teman-teman buat itu RAB. Kira-kira RAB-nya itu butuh berapa? Itu butuh berapa? Anggaplah ini bisnis yang saya kelola itu butuh RAB-nya sekian untuk pengembangan. Itu dari segi perencanaan sampai pengaplikasian yang tadi dimention ya. Itu butuh sekian. Gitu. Pak Wir ini udah muncul belum ya? Muncul, aman. Aman ya. Nah, butuh sekian 624 juta. Dari 624 juta ini sebetulnya kita bisa buat jadi apa sih? Masuk ke sales kontrak di sini. Gitu. Dari segi penjualan nih, kita coba simulasikan teman-teman. Apa aja yang bisa kita jual? Ini tuh kategori produknya ya. Atau kita mulai dari sini dulu deh. Produknya apa aja nih yang bisa kita jual gitu. Kuantitinya target kita berapa? Target ini tuh diambil dari pasar yang existing dulu ya. Kira-kira pasar mana yang bisa kita ambil. Kalau main B2B, B2B-nya lebih ke instansi mana yang bisa kita pitching dan lain-lain gitu. Coba dihitung HPP-nya. HPP-nya mulai dihitung dari mana? Kalau saya dihitungnya kayak gini. Simple aja sebetulnya ya gitu. Dari rasio 1 kilonya itu harga 36.000, coba dikalikan dengan 46,50% karena di sini saya cuma pakai 465 gram gitu. Nah, makanya muncullah HPP-nya ini. Terus production cost dikalikan lah ini dengan ini, nanti keluar harga jual dan lain-lain. Nah, sehingga akhirnya muncul nih buat investor berapa. Menarik nggak nih buat investor? ROI-nya sebesar apa? Inilah keputusannya di sini worth it atau enggak sebetulnya. Nah, investor pasti butuh data yang lebih detail, teman-teman. Nah, makanya di sini coba simulasikan penjualan. Simulasikan penjualan di sini dari segi margin dan lain-lain. Ini coba disimulasikan sampai setahun ke depan. Gitu. Ada peningkatan berapa persen nih? Dari yang awalnya saya produksi cuma 6.000 piece, naik ke 9.000 piece, mulai 2 shift di 12.000 piece, hingga akhirnya stabil. Gitu. Nah, terus majulah ke cash flow. Secara keuangan, kita tuh kayak gimana nih alurnya? Ini cara bacanya dari sini ya. Open balance, kita tadi modal awal ya. Modal awal kita beliin aset. Aset itu ada apa aja tadi yang ada di RAB, perlengkapan dan lain-lain. Dasar persediaan gitu. Nah, di sini minus atau enggak? Oh, ternyata nggak minus. Masih ada uang nih, kas. Di sini closing balance kita. Gitu. Di sini asumsinya kita nggak ada penjualan di bulan pertama. Nah, masuk ke bulan kedua nih, penjualan pertama kita masih ada uang segini dan lain-lain. Oh, ini sampai akhir tahun tuh ternyata kita punya uang sekitar 1,2 M nih 1 tahun gitu. Oh, ternyata ini worth it buat dimasukin modal nih gitu. Nah, sehingga akhirnya di sini estimasi P&L-nya seperti apa, P&L-nya nih yang bisa di-present ke investor gitu. Di sini tuh dari modal 624 juta, ini ada profit yang didapat sebesar 982 juta. Berarti investor itu dari modal 624 juta itu bisa dapat 1,1 M. Investor mana yang nggak mau uang 600 juta jadi 1,1 M? ROI-nya bisa dibilang setahun itu bisa dapat segini. Nggak ada tuh di bank, di reksadana, di saham yang dapat segini. Ini yang menarik untuk investor gitu. Dan BEP-nya di 10 bulan gitu. Ini bisnis oke nih buat di chip in. Nah, balik lagi untuk pertanyaan yang tadi, worth it nggak sih bisnisnya untuk diajukan modal untuk bisnis tersebut? Balik lagi, coba dihitung dulu. Worth it nggak bisnisnya untuk dimodalin? Karena balik lagi teman-teman, investment itu pedang bermata dua. Ketika kita nggak bisa ngelola modalnya, kita malah jadi punya hutang. Meskipun secara investment, kalau secara akadnya kita bagi hasil dan bagi rugi, itu aman-aman aja. Tapi oke lah kita nggak bayar uangnya, tapi kepercayaan kitanya jadi hilang di mata investor. Investor mana yang mau percaya lagi sama kita? Gitu. Ya banyak kasus-kasus yang terjadi di alumni juga gitu. Yang kayak gitu teman-teman. Dia pakai secara bisnis hitung-hitungan di data oke, investment pada masuk dan cash flow-nya udah aman tapi dipakai dengan dipakainya tidak tepat, tidak sesuai dengan RAB yang kita ajukan. Dipakai untuk beli aset, mobil, dipakai untuk beli rumah, dipakai yang lain-lain. Ini jangan teman-teman. Makanya balik lagi, sepadan nggak sih ketika kita harus minjem uang untuk modal? Sepadan kalau hitungannya dan eksekusinya itu baik. Tidak sepadan kalau teman-teman tidak eksekusi dengan baik.
penggunaan uangnya bocor, customer-nya kabur, nggak ada yang beli dan lain-lain. Itu perlu dipertimbangkan banyak hal. Sehingga akhirnya saya bilang worth it. Gitu, Ahmad Syakur ya? Ya, Givari. Ya, Givari, kalau dari saya seperti itu. Kang. Gimana? Terima kasih Mau banyak, diskusi boleh? Gimana? Ya, gimana? Terima kasih banyak, Kang. Oke, udah cukup ya, kejawab ya. Oke. Oke, ini pertanyaan nih bagus nih pertanyaan dari Stefano. Ini bertanya, banyak teknologi energi memiliki manfaat yang besar dalam jangka panjang, tapi masyarakat sering belum fokus pada biaya awal yang mahal. Menurut Bapak, bagaimana cara meyakinkan pelanggan untuk menggunakan solusi tersebut? Itu satu. Lalu berkaitan dengan hal tersebut, menurut Bapak, apakah seorang entrepreneur sebaiknya menciptakan solusi untuk masalah yang sudah disadari pasar, atau justru mengedukasi pasar tentang masalah yang belum mereka sadari? Oke, menarik nih. Ada dua ya. Ya, satunya dulu ya, saya Ini jawab. dari teorinya dibawa ke praktisnya nih, betul. Enggak? Oke. Silakan. Yang pertama, banyak teknologi energi nih memiliki manfaat yang besar. Kalau coba saya analogikan dengan market yang saya lakukan nih. Sekarang itu admin marketplace itu cukup besar, bahkan meningkat terus ya. Nah, sehingga akhirnya tren untuk pindahin pasar ke web store itu jadi meningkat. Web store ini tuh bisa dibilang teknologi yang memiliki efek atau impact besar dan jangka panjang. Kita jadi tidak harus bayar admin fee dan lain-lain ya. Tapi bisa dibilang kenapa UMKM itu pada nggak mau pakai? Karena mahal, development-nya tuh mahal gitu. Nah, makanya kalau secara development mahal, ini tuh model bisnisnya yang di-switch. Yang awalnya bayar di muka, si business owner atau si penyedia jasa tadi, itu harus muter otak. Gimana caranya solusi saya ini kepake di masalah yang ada di lapangan. Karena balik lagi teman-teman, solusi itu nggak akan jadi solusi kalau kemahalan. Solusi itu nggak akan jadi solusi kalau ribet. Nah, balik lagi solusi itu harus mudah, harus murah, dan bisa dibilang solusi itu harus tepat sasaran. Jangan sampai, yang saya mention murah ini solusi di mana solusi itu bisa dibilang murah kalau impact-nya gede. Anggaplah saya beli teknologi energi yang kamu buat nih 100 juta. Buat saya murah karena bisa dibilang saya bisa nggak bayar token 10 tahun misalkan. Itu murah gitu. Nah, impact apa yang dihasilkan dari teknologi energi ini? Kayak gitu. Disinilah di switch model bisnisnya. Bisa nggak sih kita ganti model bisnisnya jadi lebih murah, jadi lebih mudah juga untuk diakses gitu. Cara meyakinkan pelanggannya kayak gimana? Ya tadi, jangan sampai ngejual dengan angka yang tinggi, dengan keribetannya, gitu. Tapi coba persimpel, coba model bisnisnya diubah gitu dari yang misalkan tetap kemahalan nih buat retail, ya udah coba B2B gitu, coba kerjasama dengan beberapa perusahaan gitu, jangan main di retail. Kalau dari segi harga, dari segi impact, ternyata bukan buat perorangan, ternyata bukan, nggak bisa nih kalau harus B2C, coba lakuin B2B aja gitu, cari partner, cari klien yang emang bisa menggunakan aplikasi atau mengaplikasikan si teknologi energi ini gitu. Kalau dari aku sih fokusnya di model bisnis teman-teman. Balik lagi ya, kayak apakah Mixu itu jualan es krim? Sebetulnya bukan. Mixu itu jualan supply chain management. Makanya mereka itu fokusnya di franchising, bukan di es krim. Nah, balik lagi ke sana. Teknologi energi ini mau difokusin kemana? Apakah mau difokusin ke B2C atau B2B? Ini cara mainnya beda. Kayak gitu. Terus yang kedua, eh, eh, menciptakan solusi untuk masalah yang sudah disadari pasar atau justru mengedukasi pasar tentang masalah yang belum mereka sadari. Sebetulnya solusi yang cepat dimakan, solusi yang gampang diimplementasiin, itu adalah solusi yang mereka tuh udah paham masalahnya. Misalnya, sebetulnya dari segi model bisnis saya sendiri yang sekarang jalanin di Kasuat ini, itu tuh dari segi solusi banyak yang bingung dari segi klien, tapi mereka tuh udah paham masalahnya. Misal saya punya klien, dia tuh bingung kenapa ya penjualan saya tuh stuck di sini. Mereka tuh udah tahu masalahnya apa, tapi mereka nggak paham akarnya di mana. Muncullah solusi saya. Saya edukasi dia, bapak tuh masalahnya ini. Setelah saya analisa, bapak tuh fokus
di fokus pembenahan di produksi, Pak. Stok Bapak tuh banyak yang kosong, pengiriman Bapak banyak yang telat, dan lain-lain. Akhirnya kebangunlah. Itu ketika kita mengedukasi masalah yang belum mereka sadari. Itu sebenarnya bisa dilakukan ketika kita bawa solusi. Ketika kita mau langsung main di segmen market yang lebih besar, itu harus lebih dipahami, gitu. Ketika misalkan solusi yang ditawarkan belum mereka paham, itu akan sangat sulit. Apalagi kita nggak punya media untuk menyampaikan solusi tersebut, gitu. Misalkan dari segi Instagram kita atau sosial media kita masih sedikit followersnya, gimana cara kita mau mengedukasi banyak market di sana, gitu. Solusinya kayak gimana nih, ekspansi marketnya dulu. Harus banyak market yang bisa kita edukasi. Nah, ini nih yang harus di-mention gitu. Balik lagi ke target marketnya. Mau yang sudah disadari atau yang belum disadari, ini tuh dua-duanya sangat bisa dieksekusi. Sangat bisa dieksekusi gitu. Solusinya tuh sangat bisa diimplementasi buat kedua market ini nih. Balik lagi ke cara bermainnya. Gitu kalau dari aku, Stefano. Oke, Dijawab? tambahan mungkin kan Nova. Boleh, Pak Wir. Menyambung pertanyaan Stefano ini, kalau misalnya untuk first entry nih, yang pertama kali baiknya yang mana, untuk yang udah disadari pasar atau yang belum kira-kira, kalau untuk baru masuk di bisnis, coba-coba di bisnis gitu. Oke, kalau yang baru coba-coba di bisnis, saran aku sih lebih fokus yang sudah disadari oleh pasar. Kenapa? Karena effort untuk melakukan branding dan marketingnya pun nggak terlalu berat. Misal, untuk jasa, saya jadi agensi marketing deh. Saya jadi agensi yang iklan deh. Udah, itu clear tuh. Orang-orang pasti tahu, oh, dia jadi tukang iklan. Dia bantuin saya buat ningkatin sales. Udah clear. Nggak usah ribet-ribet tuh. Kalau misalkan tadi ya, saya yang jelaskan lebih ke saya bisnis konsultan manajemen. Wah, nanaonan dia. Ngapain aja nih? Nah, kan harus dijelasin, harus diedukasi. Itu customer journey-nya lebih panjang gitu. Beda dengan yang secara market itu udah paham gitu. Kalau awal-awal mulai dari sana dulu, Pak Wir. Oke. Nah, sekarang ada nggak contoh yang misalnya kira-kira langsung kita yang punya ide kita lempar nih ke pasar gitu kan, dalam artian itu belum ada, mereka nggak sadar, berarti kan jadi sebuah niche ya, niche market ya. Nah, kira-kira ada nggak yang baru mulai terus launching di pasar dengan idenya dia, lalu idenya akhirnya sadar gitu, akhirnya marketnya sadar kalau itu idenya bagus gitu untuk kita adopsi. Oke, kalau aku sih melihat di market yang sekarang ya, itu bisa dibilang sekarang itu dari segi produk ya. Produk Yes. misalkan ya, saya bukan bukan fokus ke jasa nih. Produk misalkan, saya mau ngejual baju. Nah, apa sih yang bisa saya lakukan di market biar market itu mau pakai baju saya? Yang pertama, saya harus ngejelasin soal fitur, karena market tuh nggak semuanya paham nih cotton combat itu kayak gimana. Cotton combat itu ada banyak jenisnya, ada 24S, ada 16S, ada yang bambu, ada yang lain-lain. Ini ribet, teman-teman. Nah, teman-teman tuh bisa masuk ke segmen market itu. Misal ya, ini saya cari contoh nih. Banyak sekarang clothing-clothing itu yang ngejelasin fiturnya cukup ribet. Nah, teman-teman masuklah ke market yang niche banget ke sana. Misalkan eh, masuknya ke kategori clothing adem, udah fokusnya ke sana. Teman-teman masuk ke pasar kualitas, fokusnya ke sana dulu. Itu yang niche juga tuh, untuk menjawab solusi dari masalah, aduh, bentar saya tuh pengen baju yang sebenarnya tuh nyaman dipakai. Masalah harga tuh nggak apa-apa, gitu. Yang penting saya nyaman dipakai. Nah, itu tuh masih banyak yang dicari juga teman-teman. Gitu di market yang sekarang saya lagi coba gandrungi ya. Gitu. Jadi contohnya kayak gitu sebetulnya. Cari masalah-masalah yang oh ini saya bisa masuk ke sini nih. Saya bisa masuk ke sini nih. Saya bisa nyajin kualitas yang oke nih. Saya punya bahan yang dibutuhin sama market nih. Supply chain sayanya aman nih. Marketing sayanya aman nih. Kayak gitu. Oke, menarik ya. Mantep nih, banyak banget, gacor. Oke, ini saya lanjut di pertanyaan Slido ya. Kang Noval, nih ada pertanyaan. Seberapa besar relevansi dari program studi yang dulu diambil, which is bahasa Inggris, di perkuliahan terhadap keberhasilan membangun bisnis yang sekarang, apakah linear atau tidak? Ya, jelas tidak, tapi gimana nih, apa relevansinya, kira-kira apa yang bisa diambil dari program studi Oke, kemarin? kalau relevansinya sendiri sebetulnya yang tadi ya,
dari segi bahasa Inggris, saya nih dari mahasiswa bahasa Inggris ya, nggak tahu nih di sekarang ada mahasiswa bahasa Inggris juga atau enggak, gitu. Karena pada saat zaman saya ada tuh mata kuliah wirausaha, itu juga banyak bantuin saya untuk ngelola bisnis yang sekarang. Dari segi mata kuliah tuh sebenarnya ada relate-nya sebetulnya ya, relevansinya tuh ada sebetulnya. Saya belajar hukum bisnis, saya belajar akuntansi, saya belajar kewirausahaan, itu tuh menjadi basic untuk saya coba kembangin sekarang. Ada manajemen perkantoran juga. Nah, tapi modal utama yang relate banget tuh sebetulnya di Ormawa, teman-teman, kalau saya. Karena balik lagi, mau sepaham apapun teman-teman dengan teorinya, kalau secara karakter, secara leadership nol, itu susah. Itu susah banget buat berkembang. Makanya secara relevansi sendiri tadi untuk fokusan saya lebih fokus di Ormawanya dulu nih. Saya ngebangun karakter, barulah banyak freelancer yang saya coba coba gandrungi kan. Di awal tuh saya coba jadi kru store, saya jadi fotografer dan lain-lain. Makanya terkumpullah semua skill yang saya bangun di masa lalu tuh menjadi ketika saya dipercaya jadi CEO tuh, oke, kepake nih ilmu-ilmunya. Oke, ternyata relate juga nih ujung-ujungnya. Gitu, balik lagi ke sana. Jadi bisa dibangun teman-teman, bisa dibentuk itu tuh. Teman-temannya mau atau enggak. Gitu, Pak. Ya, jadi soft skill dan hard skill-nya kepake ya sama masa kuliah ya. Betul, kepake banget, Pak. Betul, Wah, apalagi di Ormawa ya. apalagi di Ormawa kalau saya. Ya, untuk Kang Noval di Ormawa ternyata teman-teman yang bisa memberi pembelajaran lebih banyak untuk beliau ya. Kalau misalnya nggak aktif Ormawa, masih aman nggak kira-kira Kang? Kalau nggak aktif Ormawa, tapi secara karakter punya wahana bermain, itu aman-aman aja, Pak. Misal, dia aktif di luar, dia punya komunitas, itu nggak masalah. Yang penting kita tuh punya wahana kepemimpinan, teman-teman. Kepemimpinan kita tuh bisa diuji, bisa dites, bisa dimintain feedback juga. Itu yang dibutuhkan sebetulnya. Kenapa? Kalau saya menjadikan Ormawa sebagai wahana kepemimpinan belajar saya. Gitu. Kalau teman-teman punya wahana yang lain, itu lebih oke. Tapi harus punya, menurut saya ini harus punya. Bebas bentuknya apa ya, tapi harus punya, teman-teman. Karena jadi wirausaha itu nggak bisa kalau leadership-nya sedikit gitu. Leadership-nya benar-benar harus kuat karena ya memimpin perusahaan, memimpin diri pribadi, memimpin tim juga itu harus punya, itu jadi modal utama gitu. Isinya cuma seputaran decision making ya Kang ya, Betul, ketika dan nanti udah solusi semua berjalan, ya. ya Mau permasalahannya keputusan cepat gitu ya. keputusan cepat. Nah ini yang benar-benar diuji makanya. Ini ada lagi pertanyaan lumayan. Ini mungkin agak sedikit spesifik ya. Apa skill yang paling penting untuk memulai bisnis baking, sorry. Apa skill yang paling penting untuk memulai bisnis baking nih? Baking, berarti baking itu apa ya? Masa ini ya, bikin kue ya, baking ya. Apakah pemasaran, pengelolaan keuangan, riset pasar, atau ada hal lain perlu diprioritaskan gitu katanya. Mungkin pertanyaannya yang lebih skill pertama nih, selain dari kita hafal formulasi baking, bikin kue, apalagi nih kira-kira harus pertama kita prioritaskan gitu untuk memulai. Oke, Skill apa dulu sebenarnya nih? Gitu. oke, Pak Wir, modal utama yang diperlukan dalam membangun bisnis yang pertama jualan, udah pasti. Itu udah pasti jualan. Mau kamu coba, aduh saya nggak bisa digital marketing, ya cobalah jadi sales di lapangan. Misal door to door, nawarin, Pak ini saya punya produk saya tuh rasanya gini gini gini, Bapak mau tester dulu nggak? Gitu. Oh ternyata enak, boleh nih Pak, saya ada promo, misalkan Bapak kalau satu sekian harganya, kalau beli tiga sekian. Nah, minimal tuh punya basic skill itu dulu teman-teman. Karena balik lagi kalau CEO nggak bisa masarin produknya sendiri, ini jadi pertanyaan. Sebetulnya kamu paham sama produknya kamu atau enggak? Bentuk pemahaman produk ini itu bisa divalidasi lewat ada nggak sih market yang percaya sama saya? Ada nggak sih market yang percaya sama produknya? Gitu. Makanya skill utama yang harus dimiliki itu jualan. Setelah jualan apa nih? Setelah jualan itu balik lagi di keuangan teman-teman. Kalau itu jantungnya itu adalah keuangan. Kenapa saya bilang jantung? Karena keuangan ini tuh yang mengaliri setiap lini bisnis.
mengaliri setiap nadi yang ada di bisnis. Kalau keuangan yang nggak sehat, bingung mau scale up-nya seperti apa. Setelah itu baru operation, barulah HR gitu. Operation sendiri ini mencakup supply chain ya dari awal production, purchasing, warehouse, logistik. Ini perlu dipertimbangkan juga teman-teman. Kalau ininya nggak rapih, nggak bisa scale up tetap. Kita nggak bisa produksi massal, kita pengirimannya telat-telat. Ini jadi customer satisfaction-nya nurun gitu. Nah, barulah di sini di HR gitu. Sebetulnya kalau dari segi penting mana, paralel sebetulnya. Semuanya penting, ini tuh harus stabil semuanya. Makanya kalau saya dari CEO sendiri, itu tetap harus helikopter view, teman-teman. Hari ini saya fokus di HR, besok saya fokus di sini, besok saya fokus di sini. Makanya semua masalahnya harus beres. Dan HR tuh bener-bener orang yang generalis kalau bisa, gitu. Orang generalis, paham mau di keuangan, saya bisa baca laporan keuangan. Marketing, saya bisa jualan. HR, saya ngerti cara ngelola manusia. Operation, saya ngerti produksi. Tapi nggak harus jago, teman-teman. Cukup jadi orang generalis yang paham di permukaan itu udah cukup. Sisanya yang tadi, karakter, leadership, decision making, time management, dan lain-lain. Ini yang menjadi modal utama sebetulnya. Sisanya itu generalis aja nggak apa-apa. Sebetulnya masih bisa kok buat berkembang. Wah, Gitu, Pak Wir. siap. Bagus sekali ya ini. Jawabannya siap. Thank you Kang Noval. Ini ada pertanyaan lumayan nih. Aduh, Hilmi banyak banget pertanyaannya gimana nih? Panjang ini ya. Oke, kita baca ya. Ya, Dari Hilmi nih, UPW izin bertanya Kang, mengingat kegiatan dari kerjaan Kang Noval kan pasti banyak. Saya penasaran manajemen waktu Kang Noval itu sendiri gimana? Tadi kebetulan ya disinggung tentang time management ya. Mengingat juga banyak di luar sana teori-teori manajemen waktu, tapi realitanya berbeda begitu Kang, karena realitanya kita nggak sadar akan kondisi yang harus diambil tuh yang lebih baik, mana intinya nggak tahu prioritasnya yang mana. Tadi juga sempat dimention Kang, jangankan mikirin market, tim aja udah susah gitu manage-nya. Nah, saya punya statement selain, jangankan tim diri sendiri juga kadang keteteran. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana Kang Noval bisa memanage itu dan apakah ada tools digital yang emang mau bantu Kang Noval itu sendiri atau mungkin bisa sedikit di-sharing Kang gitu. Jadi untuk simplify, mempermudah aktivitas time management Kang Noval lah gitu. Mangga. oke, kalau saya sih biasanya kalau buat manajemen waktu ya, saya biasanya coba atur schedule dulu di Google Calendar bisa, atau di WhatsApp aja yang gampang kelihatan ya. Kita setiap waktu hampir sering kali buka WhatsApp ya. Saya bikin grup saya sendiri dan saya coba manage setiap tidur itu, coba di list besok saya mau ngapain. Besok saya mau ngapain terus tulis. Jadi ketika bangun pagi itu saya udah tahu saya mau ngapain aja nih hari ini. Nggak baru nge-planning di awal hari, tapi setelah hari mau berakhir, planning yang paling fresh tuh. Nah, barulah di situ bisa ke manage gitu. Karena ini tuh soal jam terbang, teman-teman. Manajemen waktu itu nggak bisa, oh iya Kang, saya coba dan nggak konsisten. Itu nggak akan terjadi. Manajemen waktu itu dari segi konsistensi, teman-teman, gitu. Dan saya share nih sedikit tools-nya ya gitu. Buat manajemen tim seperti apa, kalau saya ini bikin sistem daily tracker sebetulnya. Nah, saya coba present ya Pak Wir ya. Boleh. Nih, ini saya bikin sistem daily tracker buat tim saya sendiri nih. Gimana caranya saya ngelola tim. Ini saya coba buka sedikit ya tentang tools yang saya buat. Saya bikin spreadsheet aja teman-teman gitu. Apa aja yang biasanya dilakukan nih oleh tim saya ya. Saya buka dikit aja nih. Oke. Nah, dari set. Nah, jadi teman-teman saya tuh ngisi nih di sini. Saya bisa pantau mereka setiap jamnya itu mereka ngapain aja. Setiap jamnya mereka ngapain aja. Ini banyak banget ke bawahnya. Nah, ini 1 bulan ya. 1 bulan. Ini kalau di iniin banyak. Ada bulan apa aja nih banyak. Nah, dari sini saya coba ada monthly trackernya nih. Ini saya bikin sendiri sama tim juga gitu. Nah, jadi kelihatan nih, oh ternyata dia fokusnya di sini. Apakah secara posisi dia tuh emang fokusnya di monitoring dan supervisi sebetulnya atau enggak? Nah, disinilah saya coba mentoring nantinya gitu.
Terus secara project management view nih, aktivitas apa aja yang udah dia coba eksekusi, detail pekerjaannya apa, outputnya seperti apa, gitu. Nah, jadi aktivitasnya, jadi semuanya ke-tracking kalau dari saya, gitu. Semuanya ke-tracking. Apa aja yang tim saya kerjain, jadi saya nggak usah nanya, nggak usah ini, gitu. Saya cuman monitoring aja di sini. Dan ini tuh saya ngembangin hampir 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan saya ngembangin sistem ini. Sampai akhirnya jadilah monthly summary ini gitu. Misalkan dari segi total jam kerja bulanan nih, target jamnya ini saya dikali dengan hari ini kayak gimana, efektivitasnya udah berapa persen, jumlah aktivitasnya apa aja, statusnya masih kayak gimana, kayak gitu. Kalau saya pakai toolsnya kayak gini teman-teman. Nah, balik lagi ke tadi, kalau misalkan mikirin market aja, mikirin diri sendiri aja masih pusing, apalagi mikirin tim sendiri nih. Jangankan tim gitu ya, diri sendiri juga kadang keteteran. Nah, balik lagi, eh kalau misalkan kita paham apa yang kita kerjain, itu nggak akan capek teman-teman, nggak akan susah. Hanya kalau saya sendiri luangkanlah waktu untuk belajar. Nah, saya tuh nggak suka, jujur ya, saya nggak suka pembelajaran yang formal. Makanya saya suka pelajaran informal. Saya coba sharing dengan kolega-kolega, dengan partner saya, apa yang jadi masalah, gimana cara mereka menyelesaikan masalahnya. Di sini saya dapat ilmu baru tanpa saya harus merasakan. Saya dapat ilmu baru tanpa saya harus melaluinya. Bahkan kalau bisa dilihat feeds Instagram saya atau sosial media saya tuh banyak fokusnya ke bisnis gitu. Jadi ketika saya buka sosial media pun banyak edukasi-edukasi yang emang saya pelajarin gitu. Gitu. Jadi kalau emang teman-teman mau fokus, coba belajar lebih niat, karena balik lagi ke niat. Niatnya mau kayak gimana nih gitu. Kalau misalkan dari segi tools, oke, tadi semuanya dipakai, tapi balik lagi niatnya nggak ada, ya udah gitu. Kita nggak akan bisa lakuin itu, nggak akan bisa. Balik lagi ke diri sendiri. Mau toolsnya oke, mau timnya oke, tapi kitanya sendiri nggak niat, kitanya sendiri leha-leha, ya nggak pernah bisa terwujud. Gitu, Hilmi. Kejawab nggak, Hilmi? Jawab ya. Jawab. Sip. Nah, terus ini pertanyaan lagi. Kalau secara umum kalau secara umum bisnis kita itu punya kompetitor, bagaimana kita bisa lebih unggul dari perusahaan mereka, Kang? Ada formulanya nggak, Kang? Oke, gimana caranya kita unggul dari kompetitor? Yang Tuh. pertama, eh cari USP kalian apa. Nah, di sini tuh unique selling produknya. Kalian tuh punya keunikan di mana sih? Anggap oke, di luar sana itu banyak konsultan atau agensi yang lebih oke. Tapi kenapa saya tetap dapat market? Kenapa market tetap percaya sama saya? Nah, di sini tuh yang saya selalu tawarkan ke customer adalah fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh agensi-agensi di luar sana. Agensi-agensi di luar sana atau konsultan di luar sana tuh, kita anggaplah agensi dulu ya. Teman-teman mungkin nggak asing ya sama kata-kata agensi nih gitu. Yang dimana fokusnya mereka mendeliver, ngebantu beberapa sektor tertentu. Misal digital marketing, fokusnya bikin sosmed spesialis misalkan, desain dan lain-lain. Nah, dari segi fleksibilitas tuh nggak ada. Bahkan dari segi target dan lain-lain tuh bahkan hampir nggak ada. Nah, disinilah saya masuk. Oh, ternyata banyak nih kompetitor yang kayak gini gitu. Ada kompetitor yang bagus, ternyata dengan tim yang sedikit, sistemnya oke, marketnya banyak, tapi ada celahnya nih. Celahnya apa? Tidak fleksibel. Weekend nggak bisa masuk gitu. Ketika ada urusan urgent nggak bisa turun ke lapangan langsung. Nah, saya menawarkan itu, makanya market masih percaya sama saya. Ketika ada masalah urgent, tim saya langsung datang. Atau saya sendiri yang datang. Ketika Sabtu Minggu pun sebetulnya di perusahaan saya itu nggak ada jam kerja. Semuanya itu target base. Jadi ketika ada masalah ya beresin. Ketika udah nggak ada masalah ya bebas. Kau mau kerja mau enggak silahkan. Yang penting target atau masalah-masalah yang ada di role tersebut itu udah selesai. Gitu. Nah inilah yang menjadi USP saya. Kenapa saya masih dipercaya nih sama customer gitu? Karena bisa dibilang itu yang sulit dilakukan oleh agensi atau konsultan di luar sana.
Apalagi konsultan-konsultan yang cuma menawarkan e-book, yang cuma menawarkan, "Nih saya punya modul, saya punya sistem," itu implementasi udah beres. Kalau saya enggak, benar-benar sampai coaching, sampai mentoring, pendampingan saya lakukan, sehingga akhirnya tim ini bisa mandiri. Nah, ini yang didamba-dambakan sama, pebisnis. Balik lagi tadi yang saya pernah mention, ketika kita jualan ke orang kaya, ke orang menengah ke atas lah, mereka itu pengen diberi keleluasan waktu. Makanya saya selalu menjanjikan, bukan menjanjikan ya, lebih ke menawarkan, "Pak, ketika Bapak hiring kita, waktu Bapak jadi lebih banyak. Waktu Bapak, waktu Ibu jadi lebih banyak. Bapak Ibu sekarang liburan terakhir kapan? Nanti bisa lebih sering. Sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, silahkan. Bisnis kita yang handle." Nah, kayak gitu. USP-nya tuh masuk dari sana. Gitu. Balik lagi, pinter-pinternya kita melihat kompetitor. Kompetitornya oke udah bagus, tapi ada celah nih. Celahnya ini nggak fleksibel. Kompetitor yang jelek, bukan yang jelek ya, yang belum matang itu secara sistem. Nah, berarti sistemnya kita harus kayak gimana? Kayak gitu. Karena nggak ada yang sempurna. Tim saya juga pasti ada bocornya gitu. Gitu, Pak Wir. Siapa tadi Oke, namanya ya? tadi yang di Slido tadi yang dari. Nah, Slido ya. Oke. Itu Oke, ada paling. pertanyaan lain. Sebelum ini ada yang nanya spesifik. Kalau ini lebih nanya ke magang nih. Sebelum Waduh. dijawab yang magang, yang lain dulu nih. Ada yang nanya nggak? Udah langsung main magang aja nih, Ibu Siti. It's okay nggak, Mas? Sebelum ada yang bahas magang, ini ada yang nanya dulu yang lainnya. Mumpung ada praktisinya nih, langsung nih. Ayo, ditanya-tanya, dikepoin. Nih, paling mungkin ini, Kang. Satu lagi ada pertanyaan, saya kelewat. Mungkin minta tips-tipsnya lah ya, lebih ke tips-tips. Bagaimana cara mencari investor, Kang? Apakah startup sebaiknya memiliki investor? Kalau misalnya butuh, kira-kira tips-tips pitchingnya seperti apa gitu. Kebetulan kan mereka ini lagi bikin pitching ya. Kira-kira dimulai dari apa, terus gimmick lagi apa, cara menjelaskannya seperti apa yang harus di-highlight, efektifnya berapa menit sih kalau misalnya pitching ke investor untuk cari modal gitu. Pak ada kata kalau itu diperlukan untuk cari modal gitu. Oke, saya izin jawab ya. Eh, Kalau untuk investor sendiri, yang pertama tadi pastikan dulu emang bisnis kamu tuh butuh investment. Ketika misalkan bisnisnya udah punya plan, 1 tahun lah minimal, 1 tahun tuh mau jadi apa ketika udah diinvest. Itu barulah oke kita jalan ke investor ya. Gitu. Dan secara planning, secara eksekusinya nanti kayak gimana, itu yang perlu dijaga. Karena kalau dari saya sih jujur tidak merekomendasikan investor. Kalau bisa organik, kalau bisa bootstrapping itu modal sendiri aja. Jangan investor. Investor itu dibutuhkan untuk stimulus sebetulnya. Untuk stimulus agar scale up kita tuh lebih cepat. Misal, kalau dari organik, anggaplah profit kita 1 bulan 5 juta. Nah, kita tuh harus ada pengembangan sistem misalkan. Pengembangan sistem itu butuh, anggaplah 50 juta. Berarti kita harus kumpulin dulu tuh selama 10 bulan. Akhirnya kan growth itu jadi tertahan. Growth itu jadi tertahan, jadi harus tunggu dulu 10 bulan karena kita harus nabung. Nah, fungsi investor hadir itu kayak tadi. Pak, saya atau Bu, saya butuh uang 50 juta nih buat ngebangun sistem. Ketika sistemnya udah jadi, ini bisa membuat efektivitas bisnis saya jadi meningkat. Saya bisa produksi lebih banyak, saya bisa dapat klien lebih banyak. Nanti secara proyeksinya digambarkan. Pendapatan saya ini segini, Bu. Atau Pak, nanti kita bagi hasil dari sini. Nah, jadinya clear gitu. Buat bisnisnya clear, buat investor clear, megang uangnya juga clear. Gitu. Jangan sampai kita tuh investment buat gaya-gayaan weh gitu. Misal kalau pendanaan sampai ke series A, series B, series C, $1 juta, 10 juta dolar, 100 juta dolar, itu tuh mereka udah punya planning minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun tuh mereka menjaminkan perusahaannya tetap hidup gitu, sehingga investor pun percaya gitu. Balik lagi ke planningnya. Nah, tips and triknya buat pitching seperti apa? Yang tadi jual kejelasan, jual clarity. Sejelas mungkin jelaskan bisnis kita. Jangan sampai membuat si investornya bingung, kamu tuh sebenarnya jualan apa? Cara jualan kamunya gimana? Cara kamu eksekusinya gimana? Dan jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang. Pernah dengar elevator pitch nggak teman-teman? Elevator pitch ini tuh pitching di bawah 10 menit. Itu bisa meyakinkan ke si investor. Kenapa disebut elevator? Karena dianalogikan dengan di satu gedung ada investor dan kita satu lift dengan dia nih.
Nah, ibaratkannya ketika kita masuk lift sampai keluar lift, itu tuh jam atau waktu yang kita butuhkan untuk pitching. Apa aja yang biasanya kita jelaskan? Tadi jual clarity. Jual dulu problem yang dia tertarik juga untuk mecahin. Biasanya investor itu nggak cuma punya uang, tapi juga ambisius, tapi juga tertarik nih buat mecahin masalah tersebut. Gitu. Dan investor ini segmented, teman-teman. Ada investor yang fokusnya pengen di fashion, ada yang di batu bara misalkan, ada yang di produk apa, ada yang jasa apa. Ada investor yang ya udah saya mah nggak ngerti, meskipun dia punya uang, dia antusias, tapi dia nggak ngerti, dia nggak mau. Harus pilih-pilih juga buat investor, teman-teman. Jangan, ini saya punya uang, saya cipin ke kamu ya. Karena bisa aja kamu yang didepak, kamu yang di hijack, kamu yang disingkirkan ketika nanti apa namanya? Ketika nanti bisnisnya berjalan, bisnisnya growth, itu jangan sampai kayak gitulah. Gitu. Bahkan ada filmnya juga, teman-teman, namanya apa ya? Ini film Thailand. Dia bikin bisnis logistik di mana dia ngundang investor, ketika bisnisnya udah gede, dia sendiri yang dikeluarin. Itu seru. Itu seru. Duh, nama judulnya apa ya? Saya lupa. Intinya ada buat belajar dari film dan lain-lain, itu banyak untuk dipelajari. Gitu, Pak Wir. Sip ya. Sudah terjawab sepertinya semuanya. Disikat habis sama Kang Noval ya. Oke, terakhir nih ngebahas, Kang, apakah Kasuat buka magang? Baru kita bahas magang nih. Waduh, magang ya. Iya, periodenya kapan dan biasanya posisi yang dibuka apa aja? Oke, kalau sekarang terakhir kita buka anak magang itu untuk posisi HR sebetulnya. Karena kita butuh bantuan di pengelolaan administrasi di bagian HR-nya. Tapi kalau untuk ke depannya, sepertinya saya udah mulai butuh nih. Karena sekarang itu mulai banyak klien yang masuk dan PM saya pun udah mulai pada overload nih. Satu PM aja megang 4 sampai 5 project sekarang tuh. Anggapannya kalian yang ada yang jadi kadep, ada yang jadi kadif, kalian megang banyak program gitu, ya overload. Nah, eh ada juga di bagian analisis bisnis, ini sama operasional manager saya langsung. Nanti bekerjanya itu bisa juga ada magang di sana yang anak-anak AB ya, Pak Wir ya, yang fokusnya di analisis bisnis ya. Gitu. Iya, Nah, ini juga bisa banyak belajar di sana. Nanti ketika ada klien baru, biasanya saya coba analisa masalah utamanya itu apa, sampai akhirnya bikin report yang bisa di-present ke si customer. Gitu. Sampai akhirnya kita dealing untuk kontrak misalkan 6 bulan atau setahun. Itu bisa tuh untuk bisnis analis. Terus setelah bisnis analis ada project eksekutor sebetulnya. Project eksekutor ini tuh meliputi 5 sektor yang biasanya kita eksekusi. Dari yang pertama HR, operasional atau produksi dan warehouse, atau di marketing, finance, anak-anak akuntansi, anak-anak keuangan, itu bisa kita coba fokus ke sana, dan juga di bagian legal gitu. Jadi sebetulnya banyak, Pak Wir, opportunity yang bisa diambil di magang sama Kasuat, cuman ini kita masih coba development nih untuk pendampingan anak-anak magangnya. Apakah manajer-manajer saya bisa dan juga mampu untuk mendampingi balik lagi ke sana. Saya lagi bikin sistemnya gitu. betul, boleh. Sun kalau misalkan ada yang tertarik buat magang, coba diajukan dulu aja biar nanti kita diskusikan bareng. Boleh banget. Kontaknya kemana, Kang? Kontaknya ke saya langsung aja boleh, Pak Wir? Boleh. Gitu. Boleh ya? Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi ternyata masuk, gak apa-apa ya. Bang, mau nanya, katanya. Kalau saya misal punya skill di bidang IT, tapi saya bingung nyari klien itu gimana, dan saya juga pernah mencoba men-DM suatu perusahaan sekitar 30-an. Akan tetapi hanya satu saja yang diterima. Apakah ada tips and tricksnya, Bang? Gitu. Mungkin sama ya, ini kayak dia bikin mungkin blastingan DM. Blastingan, dia mencoba untuk menjual versi digitalnya karena kira-kira apakah ada sama pitchingnya kalau tadi kita bicara tentang pitching langsung elevator pitch gitu. Kalau misalnya ini gimana nih kira-kira pitching secara digital yang dimana kan mostly dibaca ya pesannya gitu. Dan mostly mungkin banyaknya dibaca sebagai spam doang biasanya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak? Oke, balik lagi.
kalau misalkan di bidang IT nih, sebetulnya agak tricky juga ya, gitu. Karena bisa dibilang, nah ini tuh apakah bentuknya SaaS, Software as a System, atau ERP, atau apa nih dari segi IT-nya. Karena treatment untuk pemasarannya pun menurut saya beda-beda, sangat beda-beda gitu ya. Bisa dijual ke retail, misal dari segi project project management tools misalkan ya, atau yang sekarang dikenal kayak Trello, atau Cycle, atau Asana, dan lain-lain, itu sangat bisa tuh dipasarkan retail. Banyak pribadi-pribadi aja self-employed, misalkan tim saya aja yang project base itu tuh fokusnya digital marketing, dia ngelola banyak project. Dia pakai tools tuh untuk ngelola, itu bisa jadi market utama. Balik lagi, ini tuh marketnya siapa gitu. Jangan sampai anggaplah ini sebetulnya harus dipertanyakan. Nge-DM 30 yang diterima satu, ini tuh sangat kecil nih si bisa dibilang mah apa rasio untuk penerimaan customer barunya nih gitu. Ini sangat kecil. Ini perlu ditingkatkan lagi gitu. Kalau bisa tuh kita pakai Pareto system gitu, di mana 80% aksi itu kalah dengan 20% impact-nya. Misalkan anggaplah dari 1.000 yang kita coba blasting, itu minimal ada 200 lah yang closing gitu. Itu udah oke berarti secara bisnis gitu. Jadi nggak mungkin kita ngeblasting 1.000 yang dapat 1.000 juga, itu sangat-sangat nggak mungkin. Sangat-sangat mustahil gitu. Nah, kalau misalkan marketnya itu UMKM dan saya menawarkan membuat aplikasi manajemen produk, nah balik lagi, UMKM mana yang siap investasi untuk aplikasi manajemen produk? Karena rata-rata UMKM itu fokusnya jualan. Gitu. Fokusnya UMKM itu jualan. Kecuali UMKM-nya usaha menengah, apa ya, usaha menengah yang emang fokusnya udah miliaran nih. Ada juga yang kayak gitu, yang masih nge-branding dirinya UMKM itu ada. Makanya ini harus dikenali dulu. Marketnya ini bener nggak nih butuh aplikasi kita gitu. Meskipun emang 100.000 atau ratusan ribu atau bahkan 1 juta atau bahkan puluhan ribu per bulannya, buat UMKM itu balik lagi ke fungsi gitu. Fungsi, secara penerapannya bisa nggak sih saya kelola sendiri. UMKM itu benar-benar sangat perhitungan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu cara mainnya di UMKM, itu susah buat masuknya. Itu makanya awalnya pun saya di UMKM, tapi maju ke sini jadi punya standar klien gitu. Yang omsetnya 1 M di bawah, saya nggak ambil. Karena balik lagi, karakteristiknya sedikit berbeda, sedikit unik gitu untuk mengelola itu gitu. Balik lagi di UMKM ini, apalagi jual IT ya gitu. Ini sangat dipertimbangkan. Nah, tips and triknya tadi kenalin customer kalian seperti apa. Customer Pak Budi ya. Ini sorry, dari Budi, ini Budi Hino ya. Dari Budi ini seperti apa customernya? Coba kenalin dulu. Kalau udah kenal, barulah penetrasi marketnya enak gitu. Oke, thank you Kang. Jawab sekali, sangat jelas ya. Oke, good ya. Mahasiswa juga lumayan interaktif ya ternyata. Soalnya gitu biasanya kita harus mengakali Kang. Karena mereka ini kan mostly beda prodi atau beda ini, jadi harus kita siasati ya. Kita banyak kanal aja, perbanyak kanalnya untuk banyak pertanyaan gitu. Karena kalau nggak di-trigger gini, dia biasanya malu-malu gitu. Jadi kita fasilitasi lah orang-orang yang malu-malu Oke, betul tersebut Pak. ya. Kalau bisa lebih enak kalau diskusi ya, lebih terjauh gitu. Betul. Tapi mungkin memang nggak apa-apa, kan kita karakteristik orang beda-beda ya Kang ya. Kita fasilitasi tetap dan akhirnya bisa terjawab juga dan bisa maksimal juga Betul. gitu ya. Menarik banget ini diskusinya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup ya. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak Kang Noval udah sering-seringnya. Jangan dulu live ya teman-teman ya, mau saya foto.